Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tisa Rizkiani. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran tentang ekosistem dari buku tematik IPA kelas 5 SD tema 5. Mari kita mulai. Di sini itu ada menunya. Yang pertama ada materi, yang kedua rangkuman, yang ketiga kuis, dan yang terakhir itu ada tugas. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Kita bahas terlebih dahulu materinya mengenai ekosistem. Di sini kita bisa klik materi dan muncul yang pertama itu kita bahas mengenai komponen ekosistem. Apa sih komponen ekosistem itu? Bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan itu disebut sebagai ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apa sih individu, populasi, dan komunitas itu? Ada yang tahu? Mari kita bahas satu persatu. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misal, seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal itu disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, pengertian dari komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh dari komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Itulah dari komponen ekosistem. Untuk selanjutnya kita klik tanda panah yang berwarna hijau. Untuk pembahasan yang kedua, di sini ada jenis-jenis makanan hewan. Jenis-jenis makanan hewan itu dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, hewan yang memakan tumbuhan, dan yang kedua itu hewan yang memakan berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan itu memiliki bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Contoh hewan yang memakan daun itu seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan beberapa contoh hewan yang memakan daun. Sementara itu, beberapa hewan menyukai batang tumbuhan, seperti sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tumbuhan, seperti dari tanaman padi dan jagung. Sedangkan hewan panda menyukai batang pohon bambu. Nah, bagian tanaman berupa buah juga disukai oleh hewan. Contohnya itu belatung yang senang memakan bagian dalam buah, dan ini seringkali merugikan para petani. Selain itu, ada juga hewan yang memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Contohnya, katak dan cicak itu memakan serangga. Kemudian tikus menjadi makanan bagi kucing. Kita klik tanda panah di atas. Dan pembahasan yang ketiga adalah jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri atas ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas
ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, tundra, dan taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh dari ekosistem buatan. Untuk selanjutnya, klik tanda panah. Dan yang keempat, ada daur hidup hewan. Perkembangan suatu hewan disebut sebagai daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya itu disebut mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu dapat dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya itu metamorfosis pada kupu-kupu. Kita bisa lihat gambar di sampingnya yang tadinya ulat kemudian berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu. Nah, untuk metamorfosis tidak sempurna itu terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya itu metamorfosis pada hewan kecoa. Next ya, yang kelima itu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini itu sebelah kiri ada gambar padi, tikus, ular, elang, dan pengurai atau humus. Penjelasan lebih detailnya yaitu padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Nah, setelah beberapa waktu, burung elang itu mati. Bangkai burung elang membusuk diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah yang membentuk humus. Humus itu sangat dibutuhkan ya oleh tumbuhan, terutama itu oleh rumput. Begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Nah, kemudian di sebelah kanan itu ada gambar di lautan. Ini yang menjadi produsen adalah phytoplankton. Phytoplankton ialah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di dalam air. Di sini konsumen satu adalah zooplankton, hewan pemakan phytoplankton, kemudian konsumen 2 adalah ikan-ikan kecil, konsumen 3 adalah ikan-ikan sedang, dan konsumen 4 itu adalah ikan-ikan besar. Urutan peristiwa memakan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, jika salah satu komponen tidak ada, akan terjadi ketimpangan dalam urutan memakan dan dimakan tersebut. Agar rantai makanan dapat terus berjalan, jumlah produsen harus lebih banyak daripada jumlah konsumen ke satu. Konsumen ke satu itu harus lebih banyak juga daripada konsumen kedua dan seterusnya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil kerja dari pengurai ini dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh dari pengurai adalah bakteri dan jamur. Selanjutnya, yang terakhir, kita bahas tentang perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga
akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan karena ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Sekian pembahasan dari materi, kita kembali ke menu. Nah, kemudian yang kedua kita bahas mengenai rangkuman-rangkuman dari materi yang telah kita bahas tadi. Kita klik rangkuman. Nah, langsung ngelink ke rangkuman. Jadi rangkuman dari materi yang sudah kita bahas tadi, yang pertama itu ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang kedua, jenis makanan hewan itu dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu hewan yang memakan berupa tumbuhan dan hewan yang memakan berupa hewan lain. Kemudian yang ketiga, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian yang keempat, perkembangan suatu hewan itu disebut dengan daur hidup. Yang kelima, rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Sekian rangkuman dari materi yang tadi. Mari kita kembali ke menu. Karena kita sudah bahas rangkuman, mari kita klik kuis. Di sini ada kuis mengenai contoh hewan apakah yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. What is this? Tadi kita sudah bahas ya teman-teman mengenai hewan apa sih yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna. Nah, kita coba klik optionnya ya. Di sini ada A, kecoa, B, kupu-kupu, dan C, katak. Nah, kalau jawabannya benar berarti akan muncul koala dengan mengacungkan jempol. Dan kalau jawabannya salah, nanti muncul koala, tetapi koalanya itu hanya tertidur. Kita coba ya, klik yang A dulu, apakah jawabannya kecoa yang mengalami metamorfosis tidak sempurna itu? Coba ya teman-teman, kita klik 1, 2, 3. Nah, muncul koala dengan mengacungkan jempol, berarti jawaban dari option A, kecoa ini benar. Jadi, jawabannya hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Kita coba klik yang option B, kupu-kupu. Wah, ternyata option B ini salah karena yang munculnya itu koala sedang tertidur. Kita coba klik yang C, katak, dan sama saja munculnya itu koala tertidur. Berarti jawaban dari option A, kecoa, itu betul. Kita kembali ke menu. Yang terakhir, kita klik tugas. Nah, tugasnya sebutkan dan jelaskan mengenai jenis-jenis ekosistem. Yang tadi sudah kita bahas ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Mari kita klik next. Terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan pembahasan mengenai ekosistem dapat menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua serta dapat bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.